Selamat sore anak-anak semuanya. Sore, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat. Semuanya sehat ya? Sehat. Iya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan di sore hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ada yang berani mimpin doa enggak? Ada yang berani mimpin doa enggak? Oke, Arita, ayo. Arita mimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah kesehatan yang Engkau berikan sehingga kami boleh bertemu pada sore hari ini. Semoga Engkau beri kelancaran pada proses belajar hari ini dan dapat memudahkan kami untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Berkat-Mu kami mohonkan selalu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan Dan janganlah masukkan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya ya. Terima kasih ya Arita yang sudah mimpin doanya ya. Iya, Kan Bu. besok gilirannya ada yang mau mimpin lagi siapa gitu ya. Oke, Iya. Pembelajaran kali ini kita belajar matematika dulu ya. Kita belajar matematika dulu. Kita belajar matematika terlebih dahulu. Saya share screen share-nya dulu. Kemarin kita sudah belajar operasi hitung campuran dengan penjumlahan, pengurangan, pecahan desimal, pecahan biasa, dan berbagai bentuk pecahan ya. Hari ini kita akan belajar yaitu adalah menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang pertama adalah menyelesaikan masalah penjumlahan. Misalkan ada soal sebagai berikut. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merahnya 5/8 meter. Nah, panjang pita birunya 0,5 meter lebih panjang pita merah. Berapa panjang pita seluruh pita merahnya? Nah, sekarang penyelesaiannya. Panjang pita birunya 5/8. 5/8 ini ditambah dengan setengah. Karena penyebutnya berbeda, sebentar saya ensor dulu. Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, kelihatan. Ya, Evan belum. Apa? Ya, Evan belum muncul. Belum muncul. Sekarang sudah muncul belum? Nah, sudah? Nah, oke. Berarti 5/8 ditambah setengah. Berarti kan penyebutnya kan belum sama. Kita samakan penyebutnya. Tolong suaranya dimatikan dulu. Nanti kalau ada bertanya boleh dinyalakan. Oke. 5/8 ditambah dengan setengah. Berarti kita kan penyebutnya sudah berbeda. 2 ini kita samakan penyebutnya jadikan 8. 2 ini biar jadi 8. Kita kalikan 4. Kalau bawah kali 4 berarti atas juga dikali 4. 1 dikali 4 itu berarti 4. Ya toh? 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, karena sudah penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan. 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 adalah 9. 9/8. Ya toh? Nah, kita ubah ke pecahan campuran. Ke pecahan campuran 8 kali berapa? Nah, saya geserkan dulu. Nah, 8 kali berapa yang mendekati 9? 8 dikali 1. Makanya di sini ditulis 1. Ya, 8 kali 1 kan 8.
9 dikurangi 8 masih sisa 1 di sini ya. Jadi hasilnya 1/8 meter. Ini adalah panjang pita biru. Dari sini dulu. Ada kesulitan tidak? Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Tidak. Ya, oke. Tidak, Panjang seluruh pitanya. Panjang seluruh pitanya. Bentar, panjang seluruh pitanya. Berarti di sini 5/8 ditambah dengan ininya. Pita birunya tadi. 9/8. 5 ditambah 9. 5 ditambah 9 kan 14. Ya, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan saja. 5 tambah 9 berarti 14. 14/8. Kita perkecil. 14 dibagi 2 bisa enggak? 14 bagi 2 bisa tidak? Bisa. Bisa. 8 bagi 2 bisa enggak? 8 bagi 2 bisa? Bisa. 14 bagi 2 berapa? 14 bagi 2. 14 bagi 2, 7. 8 bagi, ya, 8 bagi 4. 8 bagi 2 hasilnya 4 ya. Nah, kita ubah ke pecahan campuran. 4 kali berapa yang mendekati 7? Berarti 4 kali 1. 4 kali 1 kan 4. 7 dikurangi 4 sisa berapa? 3. Berarti 1/3/4. Dari sini dulu ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi panjang seluruh pita punyanya Mita itu ada 1/3/4 meter. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Seekor burung ingin terbang menuju sarangnya. Burung tersebut baru menempuh jarak 0,4 kilometer. Setelah itu, ia terbang lagi sejauh 0,75 kilometer. Berapa kilometer jarak yang sudah ditempuh burung tersebut? Kalian masih ingat penjumlahan bersusun kemarin ya? 5 ditambah 0. 5 ditambah 0 berarti 5. 7 ditambah 4 berarti 11. Ini satunya di sini. 1 tambah 0 berarti 1. 1 tambah 0 berarti 1. Jadi jawabannya 1,15 kilometer. Jadi jarak yang sudah ditempuh burung tadi adalah 1,15 kilometer. Ada pertanyaan tidak di sini? Ini yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Tidak. Selanjutnya, di sini menyelesaikan masalah pengurangan pecahan. Hari libur kemarin, Nina dan keluarganya pergi ke kebun binatang. Saat berangkat, mereka hanya memerlukan waktu 3/4 jam. Karena macet, mereka menghabiskan waktu 1/2 jam saat perjalanan pulang. Berapa selisih waktu saat pulang dan pergi? Berarti 1,5 dikurangi 3/4. Berarti kita ubah pecahan campuran ini ke ubah pecahan biasa. 2 dikali 1 berarti 2. 2 tambah 1 berarti 3. Berarti 3/2 dikurangi 3/4. Penyebutnya kan belum sama. Kita ubah ke 4 ya. 2 biar jadi 4 kita kalikan 2. Kalau bawah dikali 2 berarti atas dikalikan 2. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 4. Berarti 6/4 dikurangi 3/4. Berarti hasilnya berapa? Berarti hasilnya berapa? 3/4. Ya, berarti jadi selisih waktu saat pulang dan pergi adalah 3/4 jam. Jelas belum? Jelas. Oke. Nah, tugas kalian ada 1. Yang pertama, mula-mula sebuah akuarium berisi 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Nah, ini soal yang pertama. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 2,5
kilo dan 1,75 kilogram jeruk. Berapa berat seluruh buah yang dibeli ayah nanti? Kemudian Ibu membeli 1 kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan untuk memasak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki Ibu? Nah, ini soalnya nanti dikerjakan. 1, 2, 3, 4 dikerjakan di buku tulis matematika, buku latihan ya. Nanti hasilnya nanti difotokan ke Bu Lucy. Nanti hasilnya difotokan ke Bu Lucy ya untuk tugasnya ini. Ada pertanyaan tidak untuk matematika? Tidak. Tidak. Ada kesulitan tidak? Tidak. Yakin? Gisel, tolong Yakin. dikeluarkan kameranya, Gisel, videonya. Ya. Oke, saya lanjut ke agama ya. Ke agama. Kita agama belajar tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Ya, kita belajar perempuan dan laki-laki berkembang. Ya. Sudah jelas? Oke. Kelihatan? Ini perempuan dan PDF saya, perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, sekarang berkembang sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, kita perhatikan gambarnya. Ini gambar apa? Ini yang gambar yang pertama, yang gambar yang dilakukan pada gambar di atas ini gambar apa? Coba salah satu. Coba Abel, saya tanya Abel. Gambar apa Bel ini Bel? Kelihatan enggak Bel? Kelihatan. Ya, gambar apa Bel? Anaknya sedang ngapain ini? Digendong. Iya, anaknya digendong. Terus saya tanya ke Akira. Gambar yang kedua ini sedang apa Akira? Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Yaitu adalah gambar seorang anak. Apa Akira? Akira, gambar apa? Ini kelihatan nggak Akira? Saya gede. Kelihatan nggak? Ini gambar apa? Gambar anak-anak yang sedang merayakan ulang tahun bersama ya? Iya, sedang merayakan ulang tahun. Nah, dengan seiringnya pertumbuhan, ya toh, pertumbuhan dan perkembangan, ya toh. Yang pertama dari seorang anak yang digendong, ya toh. Kemudian bisa berjalan, berlari, berdiri, ya toh. Dengan bertambahnya berat badan, tinggi badan. Ini berkembang, ya toh, bertambah berat badannya, pertumbuhan dan perkembangan. Yang kalau sudah dewasa dia akan bisa mempunyai tenaga yang ekstra, bisa menggendong si anak ini ya toh. Nah, di sini. Nah, arti pertumbuhan dan perkembangan. Di sini arti pertumbuhan dan perkembangan. Di sini arti pertumbuhan dan perkembangan. Arti pertumbuhan dan perkembangan di sini adalah proses peningkatan semua potensi manusia baik fisik maupun fisikisnya. Dari bayi tadi bisa berjalan. Semakin tinggi badannya ya toh. Semakin bertumbuh enggak dari bayi bisa berjalan, kemudian bisa berlari, ya akan mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan ya, baik fisik maupun fisikisnya yang biasanya cuma mainan sekarang sudah berpikirnya untuk lebih dewasa lagi. Akhirnya panasan. Akhirnya kepanasan. Oke, kemudian perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Perkembangan manusia itu dimulai ketika berada di dalam kandungan. Di dalam kandungan, itulah manusia sudah dikatakan sebagai makhluk hidup. Makanya di dalam kandungan, dalam kehidupannya perlu dijaga dengan baik. Kalau orang yang sedang
bayi di dalam kandungan dijaga baik oleh seorang ibunya ya. Karena perkembangan manusia itu ditutup atau berhenti ketika manusia itu meninggal. Nah, sejak dini sampai manusia dipanggil Tuhan, dituntut untuk beramal kebaikan bagi semua orang, berbuat baik kepada semua orang, ya toh. Ya, itu adalah membantu teman, ya toh. Kalau temannya jatuh, ditertawakan apa mau dibantu? Dibantu. Nah, ya berarti kita berbuat amal kebaikannya, membantu siapapun tanpa membedakan ya. Nah, kemudian berdasarkan Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Tetapi di sini tidak saya tuliskan untuk bacaannya. Di sini digambarkan berdasarkan bacaan tadi bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan. Misalkan Areta itu bisa bermain musik, misalkan. Terus Javas bisa bernyanyi, kan mempunyai bakat yang berbeda ya loh. Ada yang punya bakat berbeda-beda. Bentar saya tangan bentar. Menilai bakat yang berbeda-beda. Nah, di sini. Kemampuannya kan juga berbeda ya. Kemampuannya milik Areta, Javas, Satrio, kemudian Abel, kemudian Angelin, ya, Tegar, kan kemampuannya berbeda. Nah, di sini kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita itu untuk dikembangkan. Misalkan kita punya bakat untuk menyanyi, ya dilatih untuk menyanyi. Kita punya bakat bercerita, ya dilatih, ya toh, biar untuk mandiri. Kalau kita punya bakat untuk bermain musik, ya dikembangkan, jangan cuma didiamkan saja. Kalau contohnya aja kalau pisau itu kalau tidak diasah tidak akan bisa tajam lagi toh, dia akan tumbuh. Halnya dengan kita Tuhan memberikan talenta pada setiap manusia untuk dikembangkan. Nah, itu talenta yang kita punyai, bakat yang kita punya itu diberikan untuk sesama kita ya, sesama manusia. Nah, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu selalu berbeda-beda. Karena setiap individu manusia itu memiliki keunikan dan tidak ada yang sama ya. Bakat tadi yang saya bilang tadi, misalkan Tegar bisa bernyanyi, terus Ajeng bisa bermain musik. Nah, itu kan punya bakat yang berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan bakat tersebut terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan. Yakni agar manusia itu saling membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan dirinya. Misalkan tadi temannya pintar-pintar nyanyi, ya diajari nyanyi. Ya, atau bermain musik, ya diajarin. Talenta yang dimiliki tidak boleh dibiarkan saja, karena ketika talenta itu tidak dikembangkan, maka talenta yang Tuhan berikan itu akan hilang. Seperti tadi saya bilang, pisau yang tidak diasah akan hilang toh. Lama-lama akan hilang. Kalau kita pengen juara satu, kalau kita tidak belajar, apakah bisa kita dapat peringkat satu? Tidak. Nah, itu kan ya kemampuannya kita. Mengembangkan talenta itu yang dimiliki berarti kita menghargai karunia Tuhan kepada manusia. Kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk banyak orang, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Misalkan si A ini pintar bermain musik, pintar bermain keyboard. Nah, pada setiap hari Senin kalau kalian lihat teman-teman yang selalu ngiringi upacara di halaman sekolah itu, nah itu buat orang lain, buat sesama orang lain ya toh. Kemudian ada yang pintar nyanyi, nah, dia bernyanyi untuk menghibur temannya yang sedang sedih, memberikan penghiburan ya toh. Nah, talenta kita kan berbeda-beda. Si A dengan si B talentanya pun berbeda. Bagaimana caranya kita untuk mengembangkan talenta yang kita miliki? Jangan sampai talenta yang kita miliki cuma didiamkan saja. Ya toh. Kalau pengen dapat juara ya kita harus belajar. Ya toh, seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ada kesulitan tidak?
Tidak. Ya. Nah, kita mengenal nama-nama orang yang berhasil dalam mengembangkan bakat atau talentanya. Misalnya Boa Salosa, Ferdinand Sinaga, dan Evan Dimas sebagai pemain nasional sepak bola Indonesia. Misalkan juga kita sebagai pemain bulu tangkis yang sekarang ini kan juga dia terus berlatih meskipun dia sudah sampai tingkat internasional ya. Bakatnya tetap dilatih terus-menerus kan sampai dia bisa tingkat nasional, bisa ke Tokyo ya toh. Nah, di sini. Nah, dia mengembangkan bakatnya tidak cuma diam saja tetapi dia perlu latihan terus-menerus ya toh. Kalau pengen belajar pintar matematika ya latihan terus-menerus soal-soal latihan. Nah, tugasnya dari Google Form ya sudah dilihat untuk tugas agamanya. Nah, kalau yang belum dikerjakan dikerjakan. Ada pertanyaan tidak untuk agama sama matematika? Tidak. Tidak. Yakin? Ya. Ya. Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya? Misalkan aku mau bercerita atau apa? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada. Tidak ada, yakin? Yakin. Nah, Tegar ada pertanyaan tidak? Kakinya kenapa itu Tegar? Lara, ada pertanyaan tidak? Tidak. Ajeng? Tidak. Arita? Tidak. Angelin? Tidak. Satria? Tidak. Abel? Tidak. Javas? Tidak. Daud? Tidak. Maksi? Tidak. Kalista? Fandi? Tidak. Akira? Juga, maaf, Mikael? Tidak. Loli? Tidak, Bu. Aida? Tidak, Bu. Evan? Tidak, Bu. Gisel, tolong dibuka videonya Gisel. Oke, kita foto bersama ya. Sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama. Ya, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Tolong videonya dinyalakan. Untuk Loli, Gisel dinyalakan. Loli, Gisel, apakah di situ Gisel? Oke ya, foto yang paling cantik dan paling ganteng kita foto bersama dulu. Dengan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebentar, jangan ditutup dulu. Kita cek dulu. Ini Gisel, apakah ada di sini ya? Kok nggak dikeluarkan dan nggak ada suaranya? Gisel? Oke, nggak ada. Kita akhiri dengan doa. Tidak ada pertanyaan. Kita Zoom lagi hari Rabu ya. Zoom lagi hari Rabu. Ya. Hari Rabu, Ya. jamnya jam 5 ya. Nah, kalau jam sore malah sinyalnya bagus. Nek pagi itu sinyalnya jelek sekali. Saya harus keluar masuk terus. Oke, siapa yang mau mimpin doa? Yang berani mimpin doa? Tadi sudah Areta. Ada yang berani mimpin doa enggak? Yo, ada yang berani mimpin doa? Siapa yang mau mimpin? Maksi berani mimpin doa? Oke, kita tutup dengan doa. Apa Maksi? Oh iya, kita berdoa ya dengan sikap doa yang baik. Pejamkan mata, lipat tangan, kita berdoa dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan Zoom dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan Zoom yang kami laksanakan ini bisa bermanfaat bagi kami.
Tuhan berkatilah teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir bersama kami dalam kegiatan Zoom ini. Berkatilah mereka, lindungilah mereka. Tuhan, lindungilah aktivitas kami dari sore nanti hingga malam nanti. Semoga Engkau memberikan kami tidur yang nyenyak sehingga besok pagi kami bisa terbangun dengan keadaan yang sehat. Tuhan, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, dan lindungilah orang-orang sekitar kami dari wabah virus corona. Berikanlah kami kesehatan selalu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari Rabu pakai seragam batik Canisius ya anak-anak ya. Disiapkan buku matematika sama tema. Kita hari Rabu belajar matematika sama tema ya. Ya, tidak ada pertanyaan. Semoga selalu sehat ya. Angelin sehat-sehat selalu ya. Angelin sehat-sehat selalu. Tegar, Karol, Ajeng, Abel, Javas, Daud, Mikael, Akira, Alsandi, Kalista, Maxi, Gisel, Loli, Evan, Aida, semua selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, Iya, Bu. tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Tugas hari ini dikirim ke WA-nya Bu Lucy ya. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih semuanya anak-anak hebat. Dadah semuanya. Dadah. Dadah.